dunia sepak bola Malaysia diambang krisis. Sebuah bayangan gelap menyelimuti Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, setelah FIFA menjatuhkan sanksi yang mengguncang. Namun bukan sanksi itu saja yang menjadi sorotan tajam, melainkan respons FAM yang terkesan sangat lamban, seolah menari di atas bara api dengan sengaja. FIFA dengan ketegasannya yang tanpa kompromi hanya memberikan waktu 10 hari bagi FAM untuk mengajukan pembelaan atau banding. Sebuah ultimatum yang jelas, namun respons dari FAM justru memicu pertanyaan besar. Apakah ini sinyal bahwa mereka memang tidak memiliki amunisi kuat untuk melawan? Publik bertanya-tanya, apakah kelambanan ini hanya akan menjadi bumerang yang mematikan mimpi sepak bola Harimau Malaya? Jangan lewatkan setiap detik drama di balik layar yang bisa mengubah segalanya. Federasi Sepak Bola Malaysia ingin mengkonfirmasi bahwasanya saat ini belum ada perkembangan terbaru ya tentang isu keputusan suspensi oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau sering bisa dikatakan FIFA, karena FAM masih menunggu dokumen penilaian lengkap dari FIFA. Proses banding hanya akan dilakukan setelah dokumen lengkap dari putusan penilaian diterima. Ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal FAM yaitu Nur Azman Haj Rahman. Iya. Nah, itu semakin nyata, semakin dekat. Kenapa? Karena hingga pada saat ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM itu belum melakukan banding sama sekali, cuy. Ya, jadi mereka itu masih nunggu aja lah gitu keputusan FIFA ini tentang hukuman mereka ini. Jadi mereka pun kalaupun banding itu setelah dokumen lengkap dari putusan penilaian diterima katanya. Setelah dokumen dari FIFA itu diterima itu oleh FAM, baru mereka banding. Ini udah berapa hari ya kan? Ini udah sampai mungkin 4 hari lagi tersisa, cuy. 5 atau 4 hari lagi. Nasib Federasi Sepak Bola Malaysia. Aku juga bingung, ini kenapa mereka ini belum banding gitu kan? Dan setelah aku pikir-pikir, ya wajar aja lah mereka belum bisa banding. Karena memang mereka mau apa mereka bandingkan? Karena terjadi benar apa yang dilakukan FIFA. Dan FAM juga sudah mengkonfirmasi ada terjadi kesalahan teknik di situ kan, technical error ketika submitting berkas dokumen. Berarti benar yang didakwakan kepada Malaysia tentang ada pemalsuan dokumen para pemain naturalisasi Malaysia. Iya, berdasarkan pengalaman sangat kecil peluangnya bagi Malaysia untuk memenangkan banding ya. Karena ketika FIFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ini, itu melalui proses yang panjang ya. Ini kan kasus naturalisasi Malaysia ini sudah cukup lama menjadi konsumsi publik, hampir setahun ya. Tapi FIFA waktu itu tidak membuat semacam keputusan dan diam-diam melakukan investigasi, dan sesudah investigasi yang cukup panjang, barulah FIFA akhirnya membuat keputusan sesudah pemain-pemain ini tampil dalam pertandingan resmi melawan Vietnam di ajang kualifikasi ya. Jadi memang FIFA tidak melakukan ini serta-merta, tapi melalui proses penyelidikan yang panjang. Itu juga terjadi pada Timor Leste. Pemain-pemain Timor Leste waktu itu juga sempat bermain lebih dari 20 pertandingan sebelum akhirnya mendapatkan sanksi dari FIFA. Jadi ketika FIFA sudah menjatuhkan hukuman, itu biasanya sesudah melalui proses yang panjang, dan biasanya kemudian mereka akan sulit dikalahkan meskipun misalnya kasusnya dibawa ke sidang arbitrase atau CAS ya, atau CAS. Iya, ini sangat mungkin kan nanti AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia akan melanjutkan hukuman susulan ya. Karena ini kan hukumannya dari FIFA ya. Sementara kualifikasi Piala Asia kan penyelenggaranya AFC. Kita tunggu nanti bagaimana AFC menyikapi. Kalau kita mengacu kepada kasus yang serupa yang dilakukan oleh Timor Leste, dulu Timor Leste itu dihukum tidak bisa mengikuti kelanjutan kualifikasi Piala Asia. Bahkan pertandingan-pertandingan yang melibatkan para pemain yang kita sebut naturalisasi asal Brasil itu kemudian juga dianggap tidak dihitung poinnya oleh FIFA, sehingga sangat merugikan bagi peringkat Timor Leste dalam peringkat FIFA. Jadi ini masih belum selesai karena AFC masih akan menunggu hukuman final dari FIFA. Ya, jadi Malaysia ini dari awal sudah dinyatakan melakukan pemalsuan, forgery and falsification oleh FIFA ya, dan laporan menyebutkan bukti forensik di situ ya. Jadi bandingnya membutuhkan bukti yang sangat meyakinkan untuk membandingkan tuduhan seperti itu, forensik gitu. Dan di sini kasusnya kan nggak ada catatan akta kelahiran tertulis ya, dengan tulisan tangan itu nggak ada. Jadi sekarang sebenarnya kasusnya Malaysia ini sangat mirip dengan yang menimpa Timor Leste dulu ya, dengan 12 pemain
naturalisasi palsunya itu sama dengan Malaides ini, dan kocaknya Malaides ini nggak belajar dari kasus Timur Timur itu gitu. Detik-detik kritis, jam berdetak FM terjebak dalam pusaran birokrasi yang mematikan harapan. Bayangkan, hanya 10 hari. 10 hari yang bisa menentukan nasib sepak bola Malaysia di kancah internasional. Namun, alih-alih bergerak cepat, FAM justru menunjukkan gerak-gerik yang membingungkan. Kelambanan dalam menanggapi hukuman ini bukan hanya sekadar keterlambatan administratif, melainkan sebuah indikasi kuat adanya masalah yang lebih dalam. Bukankah FIFA adalah otoritas tertinggi yang tidak bisa diajak kompromi soal tenggat waktu? Sikap santai FAM ini seolah menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu yakin dengan posisi mereka, atau lebih parah lagi, memang tidak memiliki bukti kuat yang bisa diajukan untuk membatalkan sanksi. Setiap jam yang berlalu adalah penanda bahwa kesempatan semakin menipis, dan ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga masa depan para pemain yang terlibat. Pengakuan FAM bikin gempar. Benarkah mereka kalah sebelum berperang? Ini bukti mencengangkan. Drama ini semakin memanas ketika fakta mengejutkan terungkap. FAM sendiri sudah mengakui bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Malaysia. Pernyataan ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah bentuk kejujuran. Namun, di sisi lain, bagaimana mungkin sebuah banding bisa diajukan dengan keyakinan penuh jika kesalahan sudah diakui di awal? Indikasi bahwa FAM tidak memiliki bukti kuat untuk mengajukan banding semakin menguat. Pengakuan ini seperti memberikan amunisi gratis kepada FIFA, membuat posisi FAM semakin terpojok dan terkesan kalah sebelum berperang. Para pengamat sepak bola kini mengernyitkan dahi, mempertanyakan strategi apa yang sesungguhnya sedang dijalankan oleh FAM di tengah tekanan global ini. Alasan klasik atau taktik jitu. Mengapa FAM bersembunyi di balik dokumen lengkap saat waktu berakhir? Dalam pernyataan resminya, Sekjen FAM, Datuk Nor Azman Hajah Rahman, mengungkapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia belum ada perkembangan lebih lanjut soal sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA karena mereka masih menunggu dokumentasi utuh, keputusan lengkap dari keputusan sanksi yang diberikan oleh FIFA. Proses banding, katanya, hanya akan dilakukan ketika dokumentasi utuh terkait hal tersebut sudah diterima. Pertanyaannya, apakah ini alasan yang valid atau hanya taktik untuk mengulur waktu? Dengan tenggat waktu 10 hari yang sudah di depan mata, menunggu dokumen lengkap terdengar seperti alasan klasik yang bisa berujung fatal. Sementara jam terus berdetak, nasib sepak bola Malaysia seolah digantung pada selembar kertas yang tak kunjung datang. Kekacauan internal FAM terbongkar. Pernyataan Dola Saleh jauh panggang dari api. Ini faktanya. Sebelumnya, Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Dola Saleh, sempat menyuarakan optimisme. Dalam pernyataan yang dikutip dari Stadium Astro, Dola menyebut bahwa pihaknya tengah bekerja keras untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu 10 hari. Itu keputusan FIFA dan insya Allah saya rasa tidak ada yang kita inginkan terjadi, semoga saja tidak. Insya Allah ini akan selesai dalam 10 hari, insya Allah, ujarnya penuh keyakinan. Namun optimisme itu kini terasa hambar dan jauh panggang dari api. Dengan pengakuan Sekjen FAM bahwa belum ada pergerakan banding karena masih menunggu dokumen, pernyataan Dola Saleh seolah membuktikan adanya miskomunikasi atau lebih parah kekacauan internal dalam tubuh FAM. Janji 10 hari yang dielu-elukan kini berubah menjadi lelucon pahit di mata publik. Bom waktu FIFA. Konsekuensi mengerikan menanti. Jika banding gagal, siapakah yang akan jadi korban? Jika kelambanan ini terus berlanjut dan FAM gagal mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan atau banding mereka ditolak karena bukti yang lemah, konsekuensi mengerikan menanti. Bukan hanya FAM yang akan menerima hukuman lebih berat, tetapi juga 7 pemain naturalisasi Malaysia yang terlibat. Karier mereka bisa terancam dan citra sepak bola Malaysia di mata dunia akan semakin terpuruk. Ini bukan lagi sekadar pertandingan di lapangan hijau, tetapi pertarungan hukum dan diplomasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Publik bertanya, apakah FAM benar-benar menyadari urgensi situasi ini, ataukah mereka sedang bermain-main dengan api yang bisa membakar habis semua harapan? Skandal transparansi, mengapa FAM bungkam dan menolak berikan klarifikasi lebih lanjut?
Yang lebih membingungkan, FAM juga menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan pernyataan lanjutan sampai proses banding rampung. Sikap bungkam ini justru memicu spekulasi dan kecurigaan. Di era informasi serba cepat ini, transparansi adalah kunci. Menutup diri dari publik hanya akan memperburuk situasi dan menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya disembunyikan FAM? Para penggemar berhak tahu setiap perkembangan penting terkait masa depan sepak bola negara mereka. Keengganan untuk berkomunikasi ini menambah daftar panjang masalah yang harus dihadapi FAM, menempatkan mereka dalam sorotan tajam dan kritik pedas dari berbagai pihak. Akhir drama atau awal petaka, nasib sepak bola Malaysia di tangan FAM yang kini terkunci. Kini semua mata tertuju pada FAM. Mereka memegang kendali penuh atas nasib sepak bola Malaysia, namun tindakan mereka sejauh ini justru menunjukkan keraguan dan kelambanan. Dengan waktu yang terus menipis dan FIFA yang tidak akan memberikan toleransi, tekanan terhadap FAM mencapai titik didih. Apakah mereka akan menemukan dokumentasi utuh tepat waktu? Atau apakah ini akan menjadi salah satu blunder terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, publik berharap adanya keajaiban atau setidaknya pergerakan yang jauh lebih cepat dan tegas dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia sebelum semuanya terlambat. Jangan lewatkan setiap update karena kisah ini masih jauh dari kata selesai.